Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ulfa. Saya dari Universitas Batanghari Jambi. Saya program studi pendidikan sejarah. Di sini saya semester 3. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul metode penulisan biografi. Dan saya akan memperkenalkan satu persatu teman saya terlebih dahulu, dan di sebelah saya ada Riko Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Darmawan, NIM 1900887201, Fakultas FK, jurusan Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Alga Fajri Ananda, dan di sebelah saya ada. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aulia Mawaddah, NIM 19008872011008, mahasiswi semester 3 Universitas Batanghari Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode penulisan biografi. Definisi menulis biografi sebenarnya adalah bertujuan untuk menulis yang berdasarkan pada suatu kisah nyata atau menulis kisah hidup seseorang atau diri sendiri. Sebenarnya tujuan untuk menulis biografi ditunjukkan untuk menyampaikan pesan-pesan pribadi seseorang dalam kehidupan nyata dan pada layaknya umum. Tulisan biografi tidak akan dipahami atau mengerti ketika kita menyampaikannya dengan cara yang membosankan dan terkesan kata-katanya ribet, susah dimengerti. Maka dari itu, untuk menulis biografi juga ada aturannya, sehingga pesan yang disampaikan bisa dibaca dengan enak. Di sini saya akan jelaskan cara menulis biografi yang benar dan baik. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode penulisan biografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masuk dan pahami kehidupan si narasumber tersebut. Jika Anda tahu tentang cara penulisan biografi, maka mulailah dengan cara memasuki kehidupan pribadi narasumber mengenai kisah nyatanya, dan pahami dan mengertilah tentang kehidupan nyatanya. Cobalah untuk semakin masuk lebih ke dalam kehidupan si para narasumber tersebut, karena hal ini akan memberikan efek yang menarik, seolah-olah kita merasakan dan mengalami juga, dan kita bisa lancar untuk menulis biografi tersebut. Jadi apa yang dirasakan oleh narasumber, begitupun seolah-olah kita ikut merasakannya dan akan menulis biografi lebih hidup ceritanya. 2. Menentukan gagasan. Yang dimaksud dengan gagasan awal dalam cerita menulis biografi di sini adalah pokok inti dari cerita tersebut yang diceritakan dari narasumber, yaitu dengan cara dengarkanlah. Narasumber bercerita tentang kisah, lalu buat kesimpulan yang kira-kira bisa pas dengan kisahnya dan mengarah kepada apa. Jadi istilahnya itu dapatkan angle yang bagus ini dari kisah biografi seseorang yang kita dalami ceritanya, karena disitulah terletak poin atau gagasannya. Dan perlu ingat, jangan mengambil gagasan yang sederhana, maka nanti hasilnya akan biasa-biasa saja sehingga dianggap kurang menarik oleh pembacanya. 3. Rekam kisah nyatanya kehidupan narasumber. Yang dimaksud merekam untuk menulis biografi adalah saat ketika kita menggali cerita kisah narasumber yang bersejarah. Menggali cerita sama dengan menggali jiwa seseorang, maka berusaha untuk menyatu dan memahaminya. Dalam seni menulis juga jangan terpaut hanya dengan cerita-cerita dasarnya saja. Anda bisa menulis ceritanya yang agak mendramatisir sehingga ceritanya bisa lebih bernyawa saat dibaca. Buatlah naskah dari hikmah-hikmah yang Anda dapatkan dari setiap detail ceritanya yang menarik dan bisa dijadikan suatu pesan oleh para pembacanya. Metode keempat adalah menulis cerita yang mengagumkan. Nah, intinya di balik biografi ini terdapat kisah atau suatu cerita yang mengagumkan dari sisi narasumber kita, dan inilah dikatakan sebagai seninya menulis. Menulis cerita yang mengagumkan ini juga merupakan salah satu daya tarik agar pembaca minat dalam membaca biografi ini.
karena ibaratnya kita sebagai seorang pendongeng yang menceritakan pesan-pesan, kisah-kisah nyata dalam kehidupan narasumber kita. Maka dari itu kita dituntut untuk menulis cerita yang luar biasa, cerita yang menakjubkan, cerita yang sangat menjadi inspirasi, sampai-sampai sang pembaca tidak merasa bosan dalam membaca kisah tersebut. Juga sampai bagaimana caranya sang pembaca ini merasa narasumber kita ini sebagai inspirator, karena di dalam cerita tersebut terdapat inspirasi-inspirasi dan bisa dijadikan sebagai inspirator dalam kehidupan sang pembaca. Di sini penulis juga wajib untuk menulis dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, cara yang bisa menyenangkan para pembaca dan juga bisa membuat ketagihan dalam membacanya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, terdapat 4 metode dalam penulisan biografi. Yang pertama adalah masuk dan memahami kehidupan narasumber. Yang kedua ada menentukan gagasan. Yang ketiga ada rekam kisah nyata kehidupan narasumber. Dan yang keempat ada menulis cerita yang menyenangkan. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami kelompok 1. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan hasil dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.